Mengapa dari figur yang diangkat tadi, dari tangan kosong bisa menjadi orang hebat? Ya, baik. Saya beri jawabannya, yang anak muda catat. Ya, yang anak muda catat. Ya, yang di bawah umur 35 Anda catat. Ya. Yang di atas 35 sampai 50 mau catat boleh. Tapi energi yang Anda perlu keluarkan harus 3 kali lipat. Bukan pilih kasih ya. Ibarat begini, kalau orang sudah umur 45 mau kuliah S1 bisa enggak? Bisa, umur 60 pun bisa. Tapi upayanya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Dibanding anak umur 19 tahun ya. Kalau sekolah itu karena kemampuan otak berkurang. Tapi kalau kita berjuang jadi orang hebat itu karena di atas 35 beban Anda sudah banyak. Di atas 35 Anda harus merawat istri, rawat anak, rawat orang tua mulai sakit. Kalau saudaranya 7 ya, adik-adiknya masih sekolah. Tapi bukan tidak bisa, bisa. Tapi yang umur 35 ke bawah Anda catat ya. Saudara-saudari, begini. Saya mengibaratkan orang kalau ingin jadi sukses di bidangnya itu seperti belajar memasak. Ya, kenapa saya katakan begitu? Anda punya bahan yang terbaik pun belum tentu loh jadinya enak. Ya. Jadi kalau Anda bertanya ke saya, Bante kenapa dia punya bahan masakan yang bagus kok masakannya nggak enak? Dan sebaliknya, ada orang dapat bahan yang biasa-biasa aja. Tapi dia bisa sulap sedemikian macam cara jadi enak. Anda tahu enggak? Saya lumayan pinter masak dulu ya. Tapi karena saya masuk Theravada sudah enggak boleh masak. Ya. Saudara-saudari bawain saya sisa kulit kentang aja. Bisa saya sulap jadi keripik. Kan begitu ya? Nah ada tekniknya. Nah Anda gorenglah itu keripik. Goreng keripik ubi lah pasti lengket. Tekniknya apa? Tekniknya ketelanya itu dicuci dulu sampai getahnya hilang. Nah, jadi setelah Anda kok jadi bahas kuliner ya? Setelah Anda potong tipis-tipis ketelanya itu Anda harus cuci sampai sebersih-bersihnya baru dikasih bumbu. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah berjuang menjadi sukses itu resepnya banyak. Kadangkala kita tidak ketemu resep yang lengkap, oleh karena itu kita tidak mencapai puncak. Tetapi saudara-saudari jangan menyerah. Kita tidak harus kok menjadi top ya. Saya suka membuat contoh itu pemilik Huawei. Anda tahu handphone Huawei ya, dihantam kanan kiri atas bawah. Anda cari kisah hidup dari pemilik merek Huawei. Dia adalah orang yang lahir di keluarga yang sangat miskin. Sangat miskin. Saking miskinnya, mamanya waktu dia kecil itu ndak ada lauk lagi. Tahu ndak masakin apa? Sup akar kacang tanah. Saya ulangi, sup akar kacang tanah. Kacang tanahnya sudah nggak ada. Kacang tanahnya udah dipanen, sisa akarnya. Tapi udah nggak ada makanan, mamanya kan stres ya. Nggak bisa ngasih makanan ke anak. Itu akarnya dia bawa pulang, dia masak. Makan sama nasi putih. Tapi bagaimana seorang anak yang lahir dengan tangan kosong ini bisa jadi orang hebat? Anda baca bukunya. Dia menemukan resep yang benar di setiap titik. Catat, saya tidak bisa kasih semua resepnya. Karena saya bukan bisnismen, saya biku. Tapi kan saya baca ya buku-buku dari saya kecil. Rich Dad Poor Dad, Fast Lane Millionaire, Money Psychology. Saya baca. Ya, saya ikuti Naval Ravikant, orang-orang sukses ya. Saya bisa bagilah sejauh yang saya tahu, tapi Anda harus cari lagi. Umur 35 ke bawah 1. Kalau Anda lahir di keluarga yang sulit, pendidikan adalah asuransi Anda. Pendidikan tidak bisa membawa Anda jadi kaya. Saya ulangi, pendidikan tidak bisa serta-merta membuat Anda kaya, tapi itu menjamin Anda tidak kelaparan. Jadi kalau Anda lahir di keluarga yang sulit, kejar pendidikan dulu setidaknya S1. Itu asuransi Anda. Lalu Anda jangan berdebat. Bante katanya itu ada bos kuliah tidak tinggi. Betul, cari uang itu ilmunya nggak di kampus. Tapi itu sebagai dasar. Ya.
Nah, kalau Anda sudah pegang, kalau keluarga Anda mapan, Anda tidak pegang S1 enggak apa-apa. Anda berjuang nggak akan jatuh. Buka toko, buka kafe, buka ini itu, jatuh, pulang rumah istirahat setahun. Betul ya? Minta modal lagi sama orang tua, berjuang lagi. Tapi kalau nggak punya apa-apa, asuransinya adalah pendidikan. Bisa enggak Bante kaya dari pendidikan? Bisa. Tapi ini berkah tadi nomor 2 atau nomor 3, lokasi dan bidang. Ya, kalau keluarga kita kurang mampu, passion jangan diikuti semua. Passion itu mahal. Ya, passion itu apa yang Anda inginkan, motivasi apa yang Anda suka. Passion sacap go persen oleh 35% aja. Contoh, dari keluarga kurang mampu atau pas-pasan ingin sukses di bidang pendidikan. Kuliahnya apa? Kuliahnya seni gitu. Amsyong lah, seni cari uang sulit. Maaf ya, to the point. Kalau Anda mau ngejar uang, kalau nggak mau ngejar uang nggak apa-apa. Kuliahnya apa? Teknik sipil, lalu Anda bangun bangunan. Teknik kimia. Apa pendidikan yang menjamin Anda tidak akan sulit mencari nafkah? Notaris, betul ya? Farmasi, kedokteran, ya. Lanjut. Asuransi yang pertama pendidikan. Yang kedua, pinter secara buku aja enggak cukup. Harus pinter di lapangan. Pinter secara buku kita sebut book smart. Tapi pinter di lapangan kita sebut street smart. Caranya gimana? Kerja sama orang, cari yang bosnya hebat dan mau membangun anggotanya. Tidak semua bos itu pengen anggotanya jadi leader. Anda cari bos yang pengen Anda jadi leader. Ya, Anda ikut dia, Anda akan dapat ilmu lapangan. Waktu saya enggak banyak. Kalau saya lanjutkan ini jadi seminar ekonomi dan kuliner ya. Tapi saya mau ambil yang penting-penting. Yang kedua, anak umur 35 tahun Anda jangan ditipu orang itu. Ya, Anda akan ketemu sangat banyak polisi tidur. Maksudnya apa? Judi, nanti duit Anda habis ya. Trading saham, nah duit Anda habis ya. Money game, setiap 5 tahun, 10 tahun keluar dulu fast track, diamond, BMA, itu setiap 5 tahun, 10 tahun duit Anda habis ya. Jaga tabungan Anda, nabung, kerja keras, punya koneksi yang baik, skill, knowledge, attitude. Semua kembali ke 9 berkah yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau setiap poinnya itu tidak ada yang miss, Anda jadi orang hebat. Katanya, kalau orang terlahir cukup pintar dan mau berjuang, dia start dari nol pun, setidaknya umur 40 dia sukses. Ya, katanya ya, Anda hitung sendiri, lihat di samping-samping Anda. Startnya nol, mungkin kemungkinan besar umur 40 dia sukses. Kalau bisa lebih cepat, lebih bagus. Tapi jangan kena polisi tidur di setiap persimpangannya. Ya, tapi begini, saya ulangi. Tidak harus kok jadi bos Huawei. Dari 1000 orang, berapa orang bisa jadi bos Huawei? Betul ya? Anda tidak perlu jadi bos Huawei untuk punya hidup yang baik. Punya tabungan, punya tempat tinggal, punya kendaraan, istri atau suami yang baik, anak yang baik dan lucu ya. Lalu semua terkendali, semua bagus. Saya menyebut Anda sudah sukses besar. Di luar itu adalah bonus. Ya, semoga adik-adik di sini yang umurnya di bawah 35, Anda ikut Dhamma Talk hari ini, semoga Anda sukses, tidak pernah kesulitan yang berat dalam hidup Anda. Ya, anumodana. Masih sangat banyak yang ingin saya sampaikan, tidak habis-habis, tapi secara singkat itu yang the best. Ya, ini saya lanjut atau lanjut ya? Baik, pertanyaan nomor 2. Ini yang marah tadi ini ya. Pertanyaan nomor 2, Bante, ini bagus pertanyaannya, saya suka ya. Bagaimana Bante, kita harus sabar, belajar tidak melepas, harus bijaksana dalam menghadapi duka. Padahal kan namanya kehidupan, seseorang bisa susah tidur ya. Seseorang bisa suka membuli karena mungkin rumah tangganya buruk. Bahkan seseorang bisa bunuh diri karena sakit batin. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana melepas kemarahan di dalam batin?
Tadi yang bertanya siapa, boleh berdiri atau angkat tangan sebentar. Oh ya, Anumodana ya, pertanyaannya bagus ya. Saya akan berusaha jawab dengan singkat, jelas, padat ya, mengingat pertanyaan masih akan bergulir, masih ada Suhu akan menjawab juga. Jawabannya 3. 3 dulu ya. Nanti kalau entah ketemu di mana mau ditambahin bisa. 1, periksa badan Anda dulu. Kita cerita kemarahan ya. Periksa badan Anda. Dalam artian periksa, kalau Anda merasa Anda terlalu gampang marah di level yang tidak normal, kadangkala Anda perlu cek laboratorium. Mungkin tensi terlalu tinggi. Ya, tensinya 170 gitu. Nah, itu bentar lagi stroke Bapak Ibu Saudara ya. 190 gitu. Atau ada gangguan tiroid, gondokan. Ya, orang gondokan gampang marah itu real gitu, ya. Orang gondokan, ada gangguan hormon, atau kadang vitamin D Anda terlalu rendah. Kalau vitamin D Anda terlalu rendah, tingkat depresi Anda bisa meningkat 1500%, 15 kali lipat. Separah itu loh, ya. Dan orang yang asam uratnya terlalu tinggi itu bisa stres juga, badannya bisa depresi. Lalu kadang kadar hormon tidak seimbang, tapi kadar hormon tidak seimbang sepertinya di Indonesia enggak bisa cek. Ya, kalau di luar negeri labnya canggih, dia bisa cek level serotonin, dopamin, oksitosin dan yang lainnya. Kalau badan Anda punya masalah, Anda cari di talk show Dharma nanti enggak ketemu, betul ya? Karena badannya yang salah. Jadi kalau badannya yang salah, ke dokter. Setelah diperbaiki, hasil lab sudah bagus lagi. Nah, kita lihat masalah yang kedua, masalah yang ketiga, ya. Masalah yang kedua. Hidup Anda banyak problem. Nah, kalau problemnya itu masih bisa terbantu oleh Dharma, maka obatnya adalah banyak mendengarkan Dhamma. Anda catat di HP Anda kalau Anda tidak pernah mendengar nama ini. Bante Panyawaro, Bante Utamo. Beliau adalah 2 guru saya, ya. Banyak sekali ceramahnya di YouTube, Anda dengarkan. Setiap hari setengah jam, 1 jam Anda dengarkan. Itu obat kalau Anda punya problem yang rasanya kok enggak selesai-selesai. Apa hubungannya Bante? Karena begini, problem itu kembali itu kadangkala sumbernya itu 3. Sengte, Tamsim, Taiyet Sim. Sengte, Tamsim, Taiyet Sim. Kemarahan, keserakahan, ego dan kesombongan. Begitu ya. Nah, ini obatnya apa? Ini obatnya mendengarkan Dharma, tapi harus sering. Kenapa harus sering Bante? Karena manusia itu auban, keras kepala. Anda sudah dengar Dharma 1-2 kali, pulang masih marah enggak? Masih, makanya dengarnya 15 kali, 20 kali. Dengan model yang berbeda-beda. Itu turunnya pelan-pelan Bapak Ibu Saudara ya. Saya testimoni asli, saya dulu pemarah. Saya belajar baca buku Dharma, saya baca buku Achan Brahm, buku Achan Cha, bukunya Lungta Mahabua, ya, buku apapun yang bisa saya temukan pada zaman itu sebelum saya jadi biku. 1,5 tahun setelahnya, tingkat emosi saya itu turun 75%. Anda bisa bayangkan enggak? Itu sangat luar biasa loh. Tapi prosesnya 1,5 tahun. Tapi 75% itu sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu ini yang ingin saya tularkan ke Anda. Kalau Anda punya masalah emosi tidak terkendali, bukan karena badannya bermasalah, dengar Dharma dari Bante yang Anda sukai secara rutin. Nanti setelah 1 tahun, emosi Anda akan berkurang. Topik Dharma begitu luas, tidak bisa saya tularkan dalam 1 kali duduk. Begitu ya. Yang ketiga, menenangkan pikiran. Caranya adalah saya ajari yang simple aja. Mengolah nafas. Ilmunya fokus ya. Ini semuanya fokus. Setiap Anda stres, duduk dulu atau berdiri. Berhenti dulu berpikir. Karena kalau Anda berpikir, barangkali pikirannya itu adalah kompor gas. Makin berpikir makin marah. Jadi berhenti berpikir dulu. Kalau bisa duduk, kalau nggak bisa duduk berdiri. Kalau bisa menutup mata bagus, kalau nggak bisa ya matanya dibuka aja. Tapi kalau bisa duduk dan menutup mata, tarik nafas. 1, 2, 3 kali terserah. Anda tidak percaya, Anda boleh coba saat ini. Anda tarik nafas 1 kali aja, tenang, rileks dan mendalam.
Siapa yang setuju di sini semakin rileks? Coba angguk kepalanya. Ada? Ya, setuju ya? Ya. Jadi kalau ada problem, jangan diikuti dulu pikirannya. Karena pikirannya lagi fase mode kompor gas. Duduk dulu. Dua kali, 3 kali. Kalau waktunya banyak ya 5 menit. Setelah hatinya tenang baru berpikir. Kenapa Bante setelah hatinya tenang harus berpikir? Karena Anda sedang menghadapi masalah, betul ya? Masalah harus dipikirkan. Kita belajar Dharma bukan menghindari masalah. Tapi kita menangani masalah dengan kepala dingin. Dengan hati yang dingin. Caranya dinginkan dulu mesinnya. Dan itu harus dibiasakan. Kalau Anda mau praktek dengan beneran, ya Anda boleh cari ceramah video YouTube saya yang lainnya. Karena di talk show hari ini saya mau bikin yang versi singkat aja. Karena saya tahu diri ya, waktu ada batasnya, ya toh. Tapi ceramah saya di tempat lain itu ada yang 1 jam, ada yang 2 jam gitu. Anda boleh latihan setiap Anda ketemu lampu merah. Kalau Anda bawa motor atau bawa mobil, setiap ketemu lampu merah kan dulu marah, kesel ya. Sekarang setiap ketemu lampu merah, nafas, tenang, rileks dan bahagia. Kalau Anda yang tidak membawa kendaraan, setiap menunggu apa saja. Pagi pergi beli nasi lemak ya. Nasi lemak Kak 4 bungkus. Iya. Begitu dia mulai membuat nasinya, atau kita harus mengantri nasi lemaknya itu, kita nafas masuk, nafas keluar. 2 nafas, 3 nafas cukup. Setelah itu Anda mau keluarkan HP, mau main HP silakan. Kenapa Bante kita harus melatih cukup 2-3 nafas setiap kali kita menunggu? Itu melatih alam bawah sadar Anda. Kalau ketemu problem atau stres itu enggak langsung meledak, ngerti? Enggak langsung meledak. Tapi Anda selalu punya jeda untuk mendinginkan mesin Anda. Pertanyaan saya, ketika Anda bertemu sesuatu yang membuat Anda marah, bisa enggak hanya dengan 1-2 nafas kemarahannya lenyap? Nggak bisa, jujur aja. Tapi kemarahan itu kalau berkurang 30% aja udah sangat luar biasa. Kenapa Bante? Fokus ya, ini terakhir ya. Kenapa berkurang 30% aja berharga? Karena begini, kita anggap ya ini termometer ya. Kita anggap ini termometer. Kalau dia melewati 70 derajat dia meledak. Begitu ya. Nah Anda adalah termometer ini. Anda lagi marah ini. Panas. Begitu nyentuh 71 derajat, pecah. Pecah ini namanya apa? Ngamuk. Sekarang Anda punya skill yang baru. Ini sudah mau marah ini. Nafas masuk, nafas keluar. Turun 30%. Jadinya apa? Enggak meledak. Mau 70, turun ke 49. Kalau enggak meledak, kenapa Bante? Kalau enggak meledak, kita tidak dipecat. Kalau tidak meledak, keluarga tidak hancur. Kalau meledak bagaimana? Hancurlah kehidupan. Contoh, kita diomeli bos. Meledak kita. Pak, Bapak pikir saya takut sama Bapak? Sama-sama makan nasi kita. Apa salah saya? Kamu 2 tangan, saya 2 tangan. Apa? Ya enggak apa-apa. SP3, betul enggak? Ya enggak apa-apa juga ya, sama-sama makan nasi ya, tapi dipecat. Besoknya apa? Tolonglah Pak, anak saya masih sekolah, istri saya hamil, sudah 7 bulan. Lalu bosnya bilang apa? Ya kenapa? Kan kita sama-sama makan nasi. Nah, amsyong kan? Makanya jangan meledak. Ini lewat 71 derajat meledak. Orang tua ngomong sama anaknya apa? Udah, kamu keluar dari rumah saya. Dia beneran keluar loh. Saya wanti-wanti satu ruangan ini ya, yang kelak menjadi orang tua. Jangan pernah ngomong ke anak Anda, semarah apapun Anda, lu kawacut. Kamu keluar dari rumah ini. Tolong ya, saya wanti-wanti ya. Kenapa? Kalau dia anak yang alfa, anak yang kuat, dia beneran keluar loh. Dan dia tidak pernah kembali lagi. Anda datang ke saya cuma bisa menangis. Ingat ya, satu ruangan ini janji ya. Semarah apapun sama anak jangan ngusir, yang lain aja. Ya ingat, tapi kalau Anda yang jadi anak, terbalik juga.
Diusir jangan pergi ya. Ya, namanya orang tua kan bisa marah. Termometernya itu loh naik terus. Anda gosok dada aja. Lu kawat cut, oh my cut. Gitu ya. Kamu keluar, oh my cut. Kenapa? Saya nggak mau keluar kenapa? Siapa suruh you lahirin saya? Nah, gitu ya. Nah, jangan mau keluar. Ya. Baik, tutup untuk pertanyaan ini. Satu apa tadi tipsnya? Gawat, saya juga lupa. Apa? Periksa badan ya. Ya mungkin karena bukan dharma itu ya, itu bidang kedokteran. Periksa badan. Yang kedua belajar dharma. Belajarnya perlu 1 tahun lebih. Bante Panyawaro, Bante Utamo. Atau Bante yang Anda suka siapa aja boleh. Yang luar negeri juga banyak. Yang ketiga dinginkan mesin Anda. Kalau sudah marah, nafas masuk, nafas keluar. Baik, pertanyaan nomor 3. Boleh. Last one ya. Iya. Ya, yang ketiga saya ingat namanya Monica ya. Mana? Mudita. Ya, Mudita atau Monica? Monica ya. Baik. Atau Mudita ya. Cincai lah ya. Ya. Saya pinjam kata-kata Bante Utamo ya, kata beliau, apalah arti sebuah nama gitu ya. Tidak ya, nama itu berharga ya. Iya. Bante, bagaimana cara menjalani dharma agar kita mampu mencapai nibbana? Meskipun kadang merasa belum mampu, tapi tetap ingin termotivasi dengan baik, menjalankan duniawi tanpa melekat. Bagaimana sempurna menjalankan dharma? Lebih kurang itu yang saya tangkap ya. Jadi kalau kita simpelkan pertanyaan ini adalah, Bante, bagaimana saya bisa punya kehidupan yang baik tapi tetap mampu belajar dharma sampai mencapai tingkat kesucian? Kalau jawaban singkatnya adalah, Sang Buddha sudah kasih rumusnya. Rumusnya adalah jalan mulia berunsur 8. Ya, kalau saya bahas yang lain nanti terlalu luas. Pasti semuanya kembali ke jalan mulia berunsur 8. Ada pelajarannya juga 2 jam sampai 4 jam. Ya, boleh cek channel Wihara Mahasampati. Saya pernah ngajar di sana. Di Pekanbaru ya, Wihara di Pekanbaru pelatihan 4 hari. Nah, kalau ingin lengkapnya cari di sana. Kita belajar 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8. Tapi terkhusus menjawab pertanyaan ini sore hari ini, Sang Buddha mengajarnya jalan mulia berunsur 8. Apa saja itu? 1, pikiran benar. 2, ucapan benar. 3, perbuatan benar. Ini berhubungan toh sama yang tadi saya sampaikan, ya toh? Pikiran sudah benar, ucapan sudah benar, perbuatan sudah benar. Maaf, pandangan, pikiran, ucapan, perbuatan. Ya, pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar. Ini yang tadi saya sebut karma baik. Ya, perilaku baik. Nomor 5 apa? Pekerjaannya benar. Cari duitnya benar, enggak nyakitin orang lain. Coba lihat, nomor 1 sampai 5 kedengaran simple toh? Saya yakin yang di ruangan ini sudah banyak yang mempraktekkan. Enggak ada toh di sini yang pekerjaannya pembunuh bayaran, enggak ada toh? Iya, enggak ada. Hampir semuanya pekerjaannya baik. Ya, oleh karena itu 5 ini kita akan punya hidup yang baik. Kan tadi pertanyaan hidup baik dan mampu mencapai kesucian ya. Saya ulangi sekali lagi biar hafal ya. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, pekerjaan benar. Yang benar itu apa Bante? Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Ini yang disebut benar, ini yang disebut baik. Nomor 6-nya apa? Nah, fokus ya, terutama yang bertanya. Nomor 6 disebut usaha benar, sama wayama. Usaha benar ini sebenarnya adalah usaha membuat batin menjadi baik. Apa Bante yang tidak baik? Gampang marah, banyak keserakahan, banyak ego ya, yang kita sebut dalam bahasa Pali dosa, loba, moha. Jadi nomor 6 usaha benar ini adalah dosa, loba, moha kita kurangi. Lalu apa yang ditambah? Meta, karuna, mudita, upekha. Meta cinta kasih, karuna belas kasih, mudita itu senang melihat kesuksesan orang lain, dan yang nomor 4 batin yang tenang seimbang. 7 ini biasanya saya ceramahnya 1 jam. Saya sebutnya 7 pilar spiritual.
adosa, aloba, amoha, meta, karuna, mudita, upekah. Ya, tapi saya tidak bisa sampaikan di forum ini karena harus singkat, jelas, padat. Tapi kalau ini dipraktekkan, siapapun bahkan umat awam akan mencapai tingkat kesucian. Setidaknya sotapana. Ya, jadi bagi umat awam targetnya jangan arahat dulu, tapi kesucian tingkat pertama, sotapana. Kalau sudah sotapana itu karakternya apa? Orangnya sangat dermawan, orangnya jujur, tidak mau menyakiti makhluk lain. Tapi masih ada cacatnya, ya, kadang-kadang masih melanggar sila-sila kecil. Ya, jadi jangan berpikir sotapana itu sempurna. Kalau saudara-saudari berpikir sotapana sempurna, nanti merasa targetnya ketinggian. Kok agama Buddha sulit? Enggak. Agama Buddha itu tidak terlalu sulit. Sotapana bisa dicapai oleh siapapun yang mau berlatih. Nomor 7, perhatian benar, memperhatikan sesuai dharma. Nomor 7, memperhatikan sesuai dharma. Apa yang memperhatikan sesuai dharma? Kita paham segala sesuatu tidak kekal, ya. Kita paham yang namanya keinginan itu tidak terpuaskan. Kita paham bahwa setiap manusia itu ada ego dan kita mau menurunkannya. Bahasa palinya anicca, dukkha, anatta. Tidak kekal, tidak terpuaskan, ada ego. Tidak kekal, tidak terpuaskan, ada ego. Teknis ya, tapi harus dihafal. Apa boleh buat ya? Setelah dihafal dipraktekkan. Yang ke-8 adalah meditasi benar. Saya juga tidak bisa lagi menyampaikan apa itu meditasi benar karena terlalu panjang. Ya, ada videonya di channel di judulnya adalah cara bermeditasi yang baik. Channelnya Pusdiklat Sikadama Sriwijaya. Di sana pelajarannya 1 jam. Saudari akan mendapatkan teknik meditasi yang baik. Jalani jalan mulia berunsur 8 ini. Ini adalah tahapan seseorang mencapai tingkat kesucian, bahkan arahat. Ya, ini jawaban terbaik, tidak ada versi yang lain. Versi di luar ini adalah opini belaka, sedangkan yang saya berikan adalah ajaran Buddha. Semoga semuanya mencapai tingkat kesucian. Ya.